Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdillah Gestafarezi dengan NIM 2024 3111110. Saya berasal dari kelas kecerdasan buatan A, yang dimana pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil pengerjaan UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang terdiri dari tiga soal utama, yakni soal pertama yaitu adalah tentang sistem pakar. Lalu yang kedua itu adalah me- eh, goal start planning tentang balok. Lalu yang ketiga itu ada algoritma Kiners atau KNN. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada soal yang pertama, yakni tentang sistem pakar diagnosa kerusakan laptop yang saya ambil, yang dimana profil pakar saya sendiri itu saya pilih dari teman saya sendiri, yaitu Bang Andi Pratama, yang dimana dia berprofesi sebagai teknisi laptop dan bekerja di Internastek di Mall Ambassador. Dan untuk bidang pakarnya sendiri yaitu untuk ada diagnosa, perawatan, perbaikan hardware atau software. Untuk pengalamannya sendiri itu dia sudah jalan 8 tahun. Dari apa hasil wawancara saya, ini di sini adalah beberapa eh, basis pengetahuan atau knowledge base dalam pembangunan sistem pakar diagnosa kerusakan laptop yang saya lakukan wawancara kepada beliau. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari pakar mengenai hubungan antara gejala kerusakan, penyebab, diagnosis, dan solusi penanganan pada laptop. Lalu dari hasil wawancara tersebut didapatlah daftar knowledge pakar yang dimana saya mendapati ada 20 knowledge yang bisa diambil dari hasil wawancara. Tentunya berdasarkan dari hasil pertanyaan yang saya buat dan ini berikut. Lalu untuk analisisnya, eh, si pakar ini menjelaskan bahwa proses diagnosis kerusakan laptop dilakukan dengan mengamati gejala yang muncul terlebih dahulu sebelum menentukan penyebab kerusakan. Nah, dari setiap gejala tersebut dapat diarahkan pada satu atau mungkin beberapa diagnosis sehingga diperlukannya proses analisis berdasarkan pengalaman teknisi. Setelah penyebab kerusakan diketahui, teknisi akan menentukan solusi yang paling sesuai seperti melakukan pembersihan komponen, penggantian perangkat keras, atau pembaruan driver, maupun instalasi ulang sistem operasi. Hmm. Lalu untuk penerapan metode rule-based reasoning pada sistem pakar diagnosa kerusakan laptop sendiri, yaitu eh, kita mulai dari pengertiannya dulu. RBR ini merupakan metode dalam sistem pakar yang menggunakan sekumpulan aturan rule berbentuk if-then sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode ini bekerja dengan mencocokkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna dengan aturan yang telah disusun berdasarkan pengetahuan si pakar. Apabila kondisi pada bagian if terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan diagnosis dan solusi sesuai dengan aturan pada bagian then. Lalu untuk tabel aturannya sendiri, seperti yang saya lampirkan ini. Nah, kita lanjut ke cara kerja sistem pakar, yang dimana sistem pakar akan menerima masukan berupa gejala yang dialami oleh pengguna, kemudian mencocokkannya dengan aturan yang terdapat pada basis pengetahuan atau rule base. Nah, apabila gejala yang dimasukkan sesuai dengan salah satu atau beberapa aturan, sistem akan menghasilkan diagnosis mengenai penyebab kerusakan beserta solusinya. Dan ini untuk contoh proses inferensinya dari gejalanya apa, ya ini laptop cepat panas dan lanjut. Lalu nih proses pencocokannya menggunakan if then-nya. Lalu ini hasil diagnosis dan dari kerusakannya, tingkat keyakinan dan rekomendasi untuk solusinya. Lalu itu untuk soal nomor satu. Untuk soal nomor dua, eh, di sini saya menggunakan metode goal start planning yang dimana pada simulasi ini terdapat 4 buah balok yang dipindahkan oleh sebuah lengan robot. Masing-masing balok itu diberikan identitas berupa huruf A, B, C, dan D.
Untuk memudahkan proses perencanaan perpindahan, selanjutnya ditentukan kondisi awal dan kondisi akhir sebagai tujuan yang harus dicapai dengan lengan robot tersebut. Di sini kondisi awalnya, baloknya itu rata ya di atas meja. Lalu kondisi akhir yang kita inginkan yaitu, balok A itu di atas balok B dan balok C itu di atas balok D. Untuk deskripsinya sendiri itu, keempat balok, berada secara terpisah di atas meja sehingga seluruh balok dapat langsung diambil oleh lengan robot tanpa harus memindahkan balok lain terlebih dahulu. Target yang ingin dicapai adalah membentuk dua susunan balok, yaitu balok A diletakkan di atas balok B, sedangkan balok C diletakkan di atas balok D. Perpindahan posisi ini dipilih karena memerlukan proses perencanaan yang sistematis dan sesuai untuk menyelesaikan diselesaikan menggunakan metode goal stack planning. Lalu untuk implementasinya, eee, dari metode goal stack planning ini atau GSP, merupakan salah satu metode perencanaan dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menentukan urutan tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, ini representasi kondisi awalnya, untuk awalnya itu seperti ini. Dan ini keterangannya, on table itu balok artinya berada di atas meja. Untuk clear, itu nggak ada balok di atas balok tersebut. Berarti, di atas balok A, B, C, D, itu clear, nggak ada balok yang tertimpa. Arm empty artinya lengan rombok tidak sedang memegang balok. Lalu tujuan akhir, balok A di atas balok B, balok C di atas balok D. Dan ini untuk beberapa urutan eksekusinya. Lalu ilustrasi goal stack-nya, dan ini kondisi akhir setelah seluruh aksi dijalankan diperolehlah sebagai kondisi berikut. Mmm, lalu hasil analisisnya, lengan robot berhasil menyusun balok sesuai dengan kondisi akhir yang telah ditentukan. Proses perencanaan dilakukan dengan memecah tujuan utama menjadi dua subtujuan, yaitu menempatkan balok A di atas balok B dan balok C di atas balok D, karena pada kondisi awal seluruh balok berada langsung di atas meja dan tidak saling bertumpuk. Setiap subtujuan dapat dicapai tanpa harus melakukan proses perpindahan balok lain. Setelah seluruh operator dijalankan sesuai aturan, urutan, kondisi akhir berhasil dicapai sehingga proses perencanaan dinyatakan berhasil. Begitu saja untuk nomor 2, lalu kita lanjut untuk soal nomor 3. Penerapan algoritma Key-Nearest Neighbor atau KNN pada klasifikasi kelayakan pembelian laptop. Nah, yang pertama, untuk dataset. Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset yang diadaptasi dari dataset publik yang tersedia pada platform Kaggle. Kemudian dipilihlah sebanyak 30 data sebagai, sampel agar proses perhitungannya itu bisa digunakan menggunakan algoritma Key-Nearest Neighbor atau KNN dan dapat dilakukan secara manual. Dataset tersebut berisi informasi mengenai spesifikasi laptop yang terdiri atas harga, kapasitas RAM, SSD, serta label kelayakan pembelian laptop. Untuk atribut datasetnya tersebut, di sini saya mengambil 4, yaitu harga, RAM, SSD, dan kelayakan. Untuk sampel datasetnya sendiri, itu sebagai yang saya tampilkan di layar. Lalu untuk deskripsinya itu, eee dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari laptop price, dataset laptop price dataset yang tersedia pada platform Kaggle. Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan manual menggunakan algoritma KNN, dipilih sebanyak 30 data. Nah, setiap data terdiri 3 atribut, yaitu harga, RAM, SSD, serta atribut tambahan atau atribut target berupa kelayakan pembelian laptop. Yang terdiri dari 2 kelas, yaitu layak ataupun tidak layak. Di sini RAM itu menunjukkan, gigabyte atau GB, sedangkan SSD di sini menunjukkan kapasitas penyimpanan dalam gigabyte juga atau GB. Lalu untuk kelayakan diberi berdasarkan kesesuaian antara klasifikasi yang dimiliki laptop dengan harga yang ditawarkan. Untuk kasusnya, eee
Seperti yang saya lampirkan di sini, layak, tidak layak, lalu untuk tujuan kasusnya, lalu ini adalah data ujinya. Sebagai contoh, terdapat sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk kelayakannya belum diketahui. Untuk tahapan penyelesaiannya, seperti yang di sini ada 7 step. Untuk alurnya itu dataset training, input data uji, hitung Euclidean data distance, urutkan jarak, ambil K tetangga terdekat, majority voting, lalu hasil kualifikasi. Dan ini untuk perhitungan KNN. Untuk perhitungannya sendiri, ini saya mengambil dari luar ataupun internet website. Oke. Nah, lalu hasil perhitungan seluruh data, ini saya menghitungnya, hanya 1 sampai 5 saja, lalu untuk 6 sampai 30 itu saya menggunakan AI, sebagai bantuan saya untuk mempermudah pengerjaan tugas ini. Lalu ini untuk, menentukan 3 tetangga terdekat dan majority voting-nya 3 itu untuk layak dan tidak layak itu 0. Hasil klasifikasinya, menggunakan algoritma QNN dengan nilai K sama dengan 3, data uji yang memiliki spesifikasi harga Rp8.000.000, RAM 16 GB dan SSD 512 GB diklasifikasikan ke dalam kategori layak. Hal ini karena 3 tetangga terdekat seluruhnya memiliki label layak. Sehingga berdasarkan prinsip majority voting, algoritma KNN, data uji mengikuti kelas yang paling dominan. Kesimpulannya, algoritma KNN ini berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan kelayakan pembelian laptop berdasarkan atribut harga, kapasitas RAM, dan kapasitas SSD. Melalui perhitungan jarak menggunakan metode Euclidean distance, diperoleh 3 tetangga terdekat yang seluruhnya berada pada kelas layak. Dengan demikian, laptop yang diuji direkomendasikan sebagai layak dibeli berdasarkan karakteristik data latih yang digunakan. Mungkin sekian, presentasi ataupun penjelasan tentang tugas UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.